Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwatir fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala titipan karunia-Nya kepada kita hari ini. Al-Fakir, orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai bersyukur atas apa yang Allah titipkan untuknya. Sedikit kenikmatan, namun itu mendekatkan diri kita kepada Allah, wajib disyukuri. Daripada nikmat yang banyak, namun menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada uswah kita bersama, manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada dirinya contoh teladan yang baik untuk kita tiru dan kita ikuti. Mudah-mudahan dengan cara kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, menjadikan diri kita kelak dekat dengan kekasih Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama beliau dan para sahabat. Amin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ahsanal jaza, kepada para pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan seluruh para agniya, muhsinin, donatur yang telah bersusah payah. Dengan susah payahnya mengeluarkan sebagian rezekinya untuk keberlangsungan kegiatan di masjid yang kita cintai ini. Sebelumnya marilah kita doakan agar mereka-mereka, orang-orang yang selalu mensupport kegiatan di masjid ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan balasan yang lebih baik, dan kita semua pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala motivasi dan bimbingan hidayah agar kita selalu bisa meramaikan masjid ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih, sedikit kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang kebiasaan baik yang ini menjadi sebuah rutinitas yang biasa dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sepanjang hidup beliau dan para sahabat. Baik itu sahabat dekat maupun sahabat yang jauh sekalipun, Rasulullah selalu menganjurkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menjelang waktu di mana bulan Ramadan ini sudah mulai habis waktunya. Sebentar lagi kita memasuki 10 akhir daripada bulan suci ini. Barangkali tentunya kita sebagai umat kaum muslimin bersedih, khawatir, takut amalan kita di awal Ramadan kemarin tidak diterima oleh Allah. Puasa kita, tilawah kita, sedekah kita bahkan pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah memberikan anjuran kebaikan kepada kita untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan di dalam masjid, yaitu amalan i'tikaf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata
dulu ketika masih bersama para istri Rasulullah, Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyaksikan bahwasanya sepanjang hidup Rasulullah, beliau mendapati di bulan Ramadan selalu beriktikaf. Sebagaimana keterangan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'takiful awakhirul ashrol fil Ramadan, thumma tawaffahullah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Muttafaq alaih. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati 10 terakhir di bulan suci, beliau membiasakan diri untuk duduk di masjid bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawaffahullah, sampai beliau meninggal, kebiasaan ini beliau rutinkan. Kemudian tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, kebiasaan ini pun dilakukan dan diteruskan oleh istri-istri beliau, juga para sahabat Nabi. Hadirin wal hadirat, di antara rukun-rukun i'tikaf yang barangkali tentunya kita harus tahu, ini menjadi syarat diterimanya i'tikaf kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah an-niyah fil qalbi, niat di dalam hati. Misalkan kita bisa meniatkan dengan membaca nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, atau niat-niat lainnya. Dengan niat tujuan berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, inilah menjadi tolak ukur diterimanya i'tikaf kita di masjid. Khususnya di Masjid Jami Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan hadirin sekalian jamaah bisa turut meramaikan masjid ini. Di antara rukun yang lain adalah orang yang beriktikaf, maka dia wajib orang-orang yang beriman kepada Allah, orang muslim, dan orang yang tidak melakukan maksiat di dalam masjid. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang beriktikaf harus mencari tempat-tempat yang suci untuk berdiam diri di dalamnya. Karena hari ini banyak sekali iktikaf tidak hanya di masjid, hadirin sekalian, melainkan di tempat-tempat yang ramai, seperti misalkan di pasar, kemudian di tempat-tempat yang katakan ramai oleh banyak orang. Sehingga diartikan iktikaf adalah berkumpul, tetapi pada hakikatnya adalah iktikaf berkumpulnya di masjid atau di rumah-rumah Allah dalam rangka untuk taat kepada Allah dan menjalankan sisa-sisa ibadah di bulan suci. Hadirin jamaah yang berbahagia, di antara keutamaan dan kemuliaan orang yang berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan adalah yang pertama, orang-orang tersebut hamba Allah yang merelakan waktunya untuk beriktikaf, Allah akan angkat derajatnya dan Allah sempurnakan pahala ibadahnya. Di mana kita ketahui bersama hadirin sekalian, tidak ada satupun dari kita yang menjamin bahwa ibadah kita diterima di bulan suci ini. Walaupun kita sholat 23 rakaat, 11 rakaat, hatam 10 kali, kalau memang di situ Allah tidak berkehendak diterima, maka gugurlah seluruh amalan kita. Maka dari itu, sisa 10 hari terakhir nanti, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan baik, di antaranya dengan meramaikan masjid-masjid di sekitar kita tinggal, khususnya di masjid ini, dan kita hidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, demikianlah pencerahan dan juga mau'izatul hasanah pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian bisa termotivasi dan juga bisa tergugah hatinya untuk bisa semangat di dalam menyelesaikan ibadah di bulan suci ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan diri kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika mendapati bulan Ramadan dia semakin dekat dengan Tuhannya dan semakin giat dalam ibadah. Dan setelah lepas daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan istiqomah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.